ibu yang kemana-mana bawa batu. Batunya di mana? Kita dengar, kita simak baik-baik, dan batunya sekarang ada atau tidak. Setelah terapi stem cell kita dengar bagaimana kesaksiannya. Boleh? Nah, kita beri kesempatan. Tapi ngomong-ngomong sekali kita kasih amplop Ibu Roleida dulu ya. Ibu Roleida ya. Oke. Sekarang kesempatannya kepada ibu kita yang luar biasa cantik, pokoknya keren lah. Nah, ibu kita Mas Linda Pasaribu. Waktu dan tempat kita persilakan. Oke. Batu, tidak sembarang batu loh ya. Batu. Ini batunya kemana saya juga tidak tahu. Batunya dipakai untuk bangun jembatan atau saya tidak tahu. Tapi sekarang dokter bingung, Bapak. Jujur saja saya juga bingung. Dokter juga orang dokter spesialis bingung batunya kemana ya. Oke, mari kita kesempatannya. Kita kasih agak ke tengah mudah. Nah, selamat malam Bapak Ibu. Selamat. Saya minta waktunya sebentar juga ya Bapak Ibu untuk bercerita apa yang menjadi pengalaman saya manfaat dari portir plasenta. Tapi sebelum saya bercerita, saya pertama sekali mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan pastinya karena masih diberi kesehatan berdiri saat ini di tempat ini. Yang kemudian berterima kasih buat Bapak kita Pak Hasim, pimpinan tertinggi tim 37 yang barangkali diwakili Ibu karena Bapak tidak ada. Ada ya? Ada. Terima kasih banyak Pak. Yang selanjutnya terima kasih buat Bapak kami, Bapak Bekasi kami sangat luar biasa, Pak Justinus, dan tentunya yang ada yang spesial sih, yang buat kalau saya panggil Ade, tapi bagusnya malam ini kita panggil namanya Ibu Santi Sihaloko sebagai leader kami yang sangat-sangat luar biasa, memberi semangat, support bagaimana untuk semangat kembali. Berawal dari kejadian tahun 2019 tahun kemarin bulan 9 saya itu lumpuh. Saya lumpuh, kata dokter diakibatkan dengan saraf kejepit. Karena pas ngepel kayak gini, kebetulan saya juga ada usaha kecil-kecilan, rumah makan. Jadi pas selesai beres-beres, mau lurus berdiri, ini tulang belakang dari tulang ekor ini bunyi 3 ruas. Jadi pada saat dia bunyi belum terasa sakit, tapi giliran mau dilangkah kaki langsung nggak bisa dua-duanya, langsung nggak bisa kaku dua-duanya. Nah 10 menit dari situ baru terasa nyerinya setengah mampus. Nah saya dilarikan ke rumah sakit Elizabeth, masuk UGD. Dari UGD, dokter UGD rujuk ke dokter saraf, kemungkinan saraf kejepit, tapi yang memastikan nanti dari dokter saraf kata dokter UGD. Nah, ternyata memang iya, saya dinyatakan saraf kejepit dan harus rawat Bapak Ibu. Nah, saya dirawat selama 3 minggu untuk saraf kejepitnya sebenarnya. Nah, jadi dirawat selama 3 minggu. Karena selama 3 minggu itu tidak ada perubahan, malah ada timbul penyakit lain dengan pembengkakan seluruh badan. Saya tidak tahu itu akibat dari apa. Tapi pada saat itu pembengkakan dari seluruh badan sampai infus itu pun per 3 hari harus dibuka karena saking bengkaknya infus tidak masuk gitu. Nah selama 3 minggu itu tidak ada perubahan. Nah, suami saya memutuskan untuk pulang ke rumah atau mengganti rumah sakit dengan keadaan pastinya masih sama dengan saya masuk tadi sampai pulang 3 minggu tidak ada perubahan sama sekali. Nah pas saya dibawa pulang urus administrasi jam 9 malam baru sampai di rumah. Nah sampai di rumah jam 9 malam itu saya dibawa tidur
Tapi mulai jam 4:30 pagi muncul keluhan lain. Perut rasanya tidak nyaman, sakitnya enggak karuan karena demam 5 jam, menggigil 5 jam. Nah, saya tidak kuat. Sebenarnya jam 8 langsung suami bilang harus dibawa pulang ke rumah sakit, tapi masih ketakutan, trauma dengan bengkak tadi. Aku berpikir kalau saya masuk lagi impulsnya dari mana nanti masuknya. Saya berpikir di situ dengan menahan rasa sakit Bapak Ibu. Nah, ternyata berjalan 1 hari itu sampai jam 4 subuh saya sudah benar-benar kolek sampai tensi saya tinggal 70. Jadi dipanggilkan ada bidan di dekat rumah. Nah, saya disuntik, dianjurkan dilarikan kembali ke UGD Rumah Sakit Elizabeth Lumumbaja. Nah, di sana saya ditanya keluhan, saya bukan hanya saraf kejepit lagi, tetapi sudah di dalam perut keluhan ini sekarang. Nah, ternyata dirujuklah ke penyakit dalam, dan dokter penyakit dalam disarankan untuk USG. Nah, dari hasil USG itu dinyatakan bahwa saya ada batu empedu sebesar 1,3 cm dan solusinya harus dengan operasi. Nah, padahal dari dokter saraf tadi pun jika tidak ada perubahan tetap juga disarankan untuk melakukan operasi. Nah, dengan memikirkan 2 yang harus dilakukan operasi tadi, nah saya tidak bagaimana melakukan operasi dengan saraf kejepit, yang kedua dengan batu empedu. Nah, sambil saya berpikir, dokter menyarankan jika peradangan, demam dan menggigil tadi sudah pulih, berarti bisa dilanjutkan dengan operasi. Nah, 2 minggu pemulihan yang meradang tadi, kata dokter, kenapa demam 5 jam, menggigil 5 jam itu karena batu empedu sudah meradang, karena hampir sama besarnya dengan empedu kita. Nah, setelah peradangan ini sembuh, dilanjutkan saya dirujuk untuk melakukan operasi di Rumah Sakit Sekupang. Nah, jadi saya mau dirujuk ke Rumah Sakit Sekupang karena dengan pilihan tadi mana yang mau dilakukan Tuan, operasi saraf kejepit atau dengan batu empedu. Nah, pastinya karena saya Bapak Ibu masih punya anak kecil, saya harus berpikir mana yang didahulukan gitu. Jadi dengan kami meminta kepada dokter di rumah sakit dengan membawa surat rujukan, tapi tidak langsung ke Rumah Sakit Sekupang, tapi balik dulu ke rumah. Berdiskusi dengan keluarga bagaimana solusi terbaiknya dan apa yang dilakukan. Nah, pada saat diskusi dengan keluarga, disitulah datang adik kami Santi Sihaloho. Kebetulan satu gereja dengan kami, jadi dia tahu berita bahwa saya sakit itu adalah di rumah sakit sampai 1 bulan lebih. Datang dia membawa produk nih. Nah, saya belum pernah dengar sebelumnya Bapak Ibu. Jadi pas dia datang bawa produk 2 botol, saya bingung apa yang dibawa. Nah, ternyata kok masih ini 2 botol Bapak Ibu, saya tidak paham sebenarnya. Masih ada sebenarnya, kurang pas. Nah, saya sebenarnya tidak tahu ini Bapak Ibu produk apa yang dibawa. Dan kebetulan adik ini berkata, Kak, aku tinggal ini, makannya. Nah, saya pun bingung. Dia menyuruh ditinggalkan, suruh makan, tapi tidak terangkan nih untuk apa tujuannya. Jadi barangkali si adik ini karena dia berpikir diterangkan pun tak masuk akal, karena posisi sakit semua, duduk pun tidak bisa. Nah, si adik ini kebetulan kalau di sana ada perjalanan keluar, jadi produk 2 botol putri ini ditinggalnya. Nah, saya minum nih Bapak Ibu. Saya meminum tujuan saya tidak tahu, hanya satu tujuan dalam hati saya, jika sembuh terima kasih, jika mati lebih cepat. Karena sakitnya saraf tidak tahan sakit ya. Luar biasa loh Bapak Ibu, sakit. Belum lagi betul-betul pantangan makanan semua tidak bisa dimakan, yang bisa hanya bubur sama sayur yang
direbus. Iya. Bagaimana tidak kita kan Bapak Ibu. Jadi saya makan ini produk, ya kalau iya sembuh terima kasih, kalaupun tidak ya nggak tahu apa yang menjadi tujuannya. Karena si adik ini tinggal makan ya Kak, cara makannya makan 4 pagi 4 malam sebelum makan, pakai air hangat kalau bisa. Oh iya Dek. Nah setelah dia pergi saya makan, ternyata habis 2 botol ini saya kok enakan gitu loh Bapak Ibu, kok kayaknya nyeri, saraf kejepit ini kok mulai hilang gitu. Nah yang tadinya saya tidak bisa duduk sudah mulai bisa duduk sendiri. Biasanya harus dibantu, harus putar kiri kanan, nah sudah bisa. Nah akhirnya adik saya suruh panggil si adik ini, Santi Sihaloho, meminta produknya tanpa bertanya berapa nih harga sebenarnya. Saya konsumsi. Singkat cerita saya konsumsi 4 botol. Setelah 4 botol saya sudah bisa berdiri, saya bisa buka rumah makan ini. Saya jualan. Ternyata datang si adik Santi Sihaloho, Kak udah sehat? Udah deh. Itu loh Kak, duitnya Purti. Terus, oh iya, memang belum bayar ya. Berapa deh? 20 juta. Yang penting jangan pingsan ya. Pusing mendengar harganya, tapi senangnya luar biasa kan Bapak Ibu. Betul. Tadinya lumpuh, bisa berjualan kembali. Nah, terus perasaan yang di perut yang mengganjal tadi kayak harus bilang kemana-mana Bapak, kayaknya rada nggak ada ya gitu. Jadi saya Bapak Ibu pecinta minum kopi, mau sampai 3 kali atau 4 kali sehari. Iya. Sepanjang saya sakit itu 4 bulan tidak bisa sentuh. Jadi yang pertama sekali saya tes, karena perasaan badan dulu tidak ada, minum kopi. Jadi saya minum kopi, saya minum 1 gelasnya Bapak Ibu, loh kok nggak ada ya, rasanya enak-enak aja gitu. Terus dan besoknya itu betul ya, karena jualan daging kan Bapak Ibu, ya saya konsumsi lagi daging nih, loh rasanya enak juga, nggak ada yang lain. Udah dimakan semua, nah, berarti aku udah sehat. Tapi memikirkan harganya lagi Bapak Ibu kan. Tapi setelah merasakan manfaatnya benar-benar luar biasa di dalam kehidupan saya pribadi, ya sepertinya sih tidak mahal lagi ya, sekalipun tidak ada uang, tapi karena sudah mendengar manfaatnya dan merasakan asli sehat sekarang berdiri di sini. Dan kebetulan suami saya juga dengan anak saya juga untuk saat ini sudah konsumsi. Suami saya dulu 2 tahun yang lewat pernah 2 kali muntah darah, kata dokter penyempitan paru. Dan yang kemarin setelah kami cek ulang sama Pak Yus sama Ade Santi, ternyata komplikasi juga, gula sama kolesterol Pak ya. Ada LDL. Iya. Jadi sekarang konsumsi, kemarin yang tidak bisa napas udah sesak sampai membiru Bapak Ibu, hanya saya push memang 1 botol hanya 3 hari, konsumsi 10 pagi, 10 malam, tapi 3 hari itu langsung juga lagi lompat-lompat. Luar biasa. Duitnya pun lompat-lompat. Dan anak saya pun sekarang konsumsi Bapak Ibu, kebetulan anak saya memang menderita kanker juga, kanker air liur. Dulu belum saya mengenal produk, saya bawa ke Jakarta, ke Medan, Pekanbaru semua, dan terakhir ke Malaka. Di Malaka saya 6 bulan melakukan pengobatan, dan kata dokter dari Rumah Sakit Mahkota memang tuntas, tapi masih dalam pemulihan, masih tetap kontrol per 6 bulan ke Malaka. Nah setelah saya tanya adik ini, leader kami Santi Sihaloho, apakah bisa konsumsi untuk pemulihan kembali. Jadi anak saya pun yang kanker juga konsumsi 1 pagi 1 malam. Jadi buat kita semua Bapak Ibu, terlebih mungkin tamu-tamu kita, tamu undangan yang hadir malam hari ini, ayo Bapak Ibu jangan ragu
Jangan takut. Purtir buat saya dan sudah banyak yang menjadi kesaksian tadi sangat-sangat luar biasa manfaatnya. Pastinya dengan kesehatan yang ku alami sekarang, dari lumpuh bisa sekarang beraktivitas kembali, ya mungkin ya dengan nilai 35 juta barangkali sudah tidak mahal lagi Bapak Ibu. Pada saat itu sih saya terkejut mendengarnya. Tapi seperti yang dibilang Pak Justinus tadi, namanya untuk sehat, yang mengutang pun memang saya lakukan Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan saat ini saya mengalami kesembuhan, suami saya, anak saya, ya, dan saya yakin Bapak Ibu juga yang hadir, yang belum konsumsi akan juga mengalami seperti kami. Dan juga setelah sehat badan, finansial juga. Amin. Ya. Amin. Oke. Karena saya bergabung dari tanggal 13 bulan 2 ya Pak ya. Ya. Saya bergabung tanggal 13 bulan 2. Nah puji Tuhan bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 saya selalu mendapat berkat kesehatan, berkat finansial juga dari Riwe. Amin. Ya, luar biasa. Mohon maaf jika ada kesalahan saya, terutama tadi sama Pak Hasim. Oke Bapak Ibu, Makasih Pak. ini ada tulisan hasil USG, bukan hasil USG, hasil USG ya. Jadi beliau kan cerita nih, hasil USG nih, bukan hasil USG. Jadi beliau cerita Bapak Ibu, Pak Yus, sakit saya sudah hilang. Oke, makan santan sudah oke, minum kopi sudah oke, makan daging sudah oke. Apakah saya langsung percaya batu empedunya hilang? Tidak Bapak Ibu. Saya justru khawatir. Mengapa? Nanti kalau tiba-tiba suatu ketika dicek tambah batunya 4 cm 5 cm, kok saya digorok orang. Saya takut itu, maka saya perintah. Oke, untuk membuktikan benar bahwa batunya hasil USG yang sebelumnya itu sudah hilang, pergi. Biayanya berapa? Saya bayar. Pergi Bapak Ibu, ini hasil USG-nya. Ada 2 dokter spesialis penyakit dalam dan dokter yang USG. Menurut keterangan beliau, karena yang ketemu beliau, dokternya bingung, batunya kemana ya? Bingung. Dokternya tidak ada lagi batunya. Ini hasil USG. Hasil USG-nya ada. Jadi Bapak Ibu, ini bukan ngomong kosong, artinya hasilnya ada. Ini Bapak Ibu kalau memang perlu nanti saya tunjukkan yang di handphone saya lengkap, bisa dibaca. Tidak nampak ada kelainan, batunya tidak ada. Menurut istilah dokternya begitu. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Apakah beliau penjual obat? Tidak. Bukan, beliau perawat loh Bapak Ibu. Ada lagi yang luar biasa kan? Ayo, apa ini? Ada lagi yang luar biasa ya Bapak Ibu. Dokter yang USG sama dokter saya yang di dalam, makan apa sih katanya? Saya dengan santainya bilang, dokter bagi nomor WA dengan pedenya, untuk apa sih Bu? Karena sama orang Batak, untuk apa toh katanya? Ada deh, atau aku mau ajak bisnis, aku udah dengar tuh. Boleh kan minta nomornya? Boleh dong itu katanya. Dikasih juga Bapak Ibu, ya mungkin sekalipun belum bergabung, tapi di setiap saya WA, ya lumayan respon. Ada respon, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini latar belakangnya seorang tenaga medis. Pendidikannya seorang tenaga medis, kemudian pengalamannya seperti ini. Suami dapat, istri dapat, anak dapat. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Puji Tuhan, kita muliakan Allah kita bersyukur kepada Allah kita bahwa berkat terapi stem cell yang mudah, efektif, dan harganya terjangkau. Banyak orang mendapat manfaat. Kita bersama-sama bersyukur ya. Terima kasih Bunda. Luar biasa. Oke Bapak Ibu, ini pengalaman. Jangan tunda Bapak Ibu sakit seperti mereka-mereka baru cari putih. Jangan. Ada kata bijak, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum kita sakit, yuk kita sama-sama cegah. Amin, jangan bayi, jangan sampai kena penyakit-penyakit